Jadi kurang lebih gue udah pakai HP ini sekitar seminggu dan banyak banget yang pengen gue share ke kalian. Mulai dari yang gue suka dari HP ini sampai komplain-komplainnya. Sekalian gue bakal bandingin tipis-tipis sama versi sebelumnya. Tapi apakah layak upgrade? Oke guys, kali ini kita pengen ke museum yang udah lama banget kita pengen ke sana ya. Hal pertama yang bikin gue jatuh cinta sama HP ini adalah selfie-nya yang bisa 0,8 kali. Jadi luas banget, dan gak cuman foto loh, tapi video juga. Nanti gue tunjukin. Impresi gue tentang HP ini sekilas mirip sama pendahulunya V27 5G. Desain elegan, layar lengkung, dan tipis banget bodinya. Itulah kenapa V29 ini merupakan the slimmest 3D curved screen sepanjang perjalanan V-Series ini. Back covernya dari glass dengan tekstur matte finish gitu yang cakep banget. Nama kerennya Vivo Color Changing Fluorite Edgy Glass. Dan gak lupa kamera modulnya yang cukup luas nih. Banyak lahan kosongnya di sini, tapi gue kurang demen sih. Untuk berat sekitar 186 gram dengan ketebalan 7,46 mili. Kalau gitu apa bedanya sama V27 5G dong bang? Secara desain yang gue lihat sih di kamera modulnya aja ya lebih gede kotaknya. Terus bulatan lensanya juga gede nih. Aura light portraitnya pun lebih besar 20% yang menghasilkan cahaya lebih terang 36%. Buat detailnya nanti kita bahas ini di belakang. Sekarang warnanya udah jadi keungu-unguan gitu, udah bukan merah lagi. Ih, ada penjara guys. Aduh, jangan tinggalkan aku. Bentar, aku mau post IG story dulu. Unik banget. Wah, ada dua. Oh, ini buat nge-flash ya. Ada Hachi tuh. Ini yang di TA ya? So funny ya, you. Oh ya, sampai lupa kasih tahu kalau kita lagi di National Gallery Singapore. Sebuah museum yang gede banget dan tempatnya cakep ya. Yang zaman dulu ini merupakan balai kota dan Mahkamah Agungnya Singapura. Wow, ada patung selamat datang di sini guys. Hah? Lihat tuh. Oh, ternyata Pak Edi Sunarso. Bentar. Kamu berdiri ngadep sini deh. Kenapa? Foto. YouTuber Live. Lanjut kita ke spesifikasinya yang singkat aja ya. Jadi HP ini punya layar 6,78 inch 1,5K AMOLED dengan chipset Snapdragon 778G yang fabrikasinya 6 nanometer. Habis itu dari sisi baterai punya kapasitas 4600 mAh yang support 80 watt flash charging. Buat kamera utamanya 50 megapiksel OIS ultra sensing kamera, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel monochrome, dan terakhir 50 megapiksel front kamera grup foto berautofokus. Buat spek lainnya udah HP 5G, NFC multifunction, IP54 dust and water splash resistant. Terus fingerprint dalam layar, cuman sayangnya speakernya masih mono sih. Terus bedanya sama V27 apaan bang? Pertama dari sisi chipset, Snapdragon 778G berfabrikasi 6 nanometer berbanding MediaTek 7200 4 nanometer ya. Untuk skor Antutu sendiri terpaut 100.000 poin. Dan sekarang gue kasih lihat Geekbench dan 3D Max-nya. Dari sisi baterai masih sama 4600 mAh, tapi chargingnya yang mengalami peningkatan di 80 watt flash charge yang sebelumnya 66 watt flash charge. Habis itu lensa makro digantikan 2 megapiksel monochrome, layar 1,5K versus Full HD+. Dan terakhir buat yang berasa storage-nya kesempitan buat simpen foto, video, ataupun film-film. Di varian V29 ini dia storage-nya up to 512. Ada yang kurang? Boleh bantu tambahin ya. Oke guys, kita udah kelar nih di library-nya. Dan update aja, sekarang baterai udah 81% di jam 11.48. Si Nyonya pengen jemput si Dedek, gua mau ke Santek dulu nih. Lanjut foto-foto bentar deh. Dan buat yang kepo, ini dia jangkauan zoomnya dari 0,6 kali, 1, 2, 5, dan terakhir 20 kali. Cukup jauh juga loh.
Buat ke Santek gue disuruh Google Maps jalan kaki sekitar 1,2 kilo. Nanti kita cek ya baterainya berkurang berapa sampai sana. BTW ini lagi di track F1 ya guys, lagi dibikin nih. BTW lumayan juga dynamic range-nya ya, walaupun nggak oke-oke banget, tapi udah cukup lah. Apalagi kamera depannya bisa 0,8 kali. Wah, asik banget sih ini. Terus ini tadi gue pakai voice enhancement-nya itu off ya. Nah sekarang gue nyalain. Gimana? Apakah suara-suara jalanannya jadi hilang? Jadi lebih baik? Sekarang gue coba matiin lagi ya. Nah harusnya suara mobil mulai kedengaran. Sekarang gue coba aktifin lagi. Gimana guys? Harusnya sih ngaruh ya. Akhirnya sampai dan baterai berkurang 5% sekitar 15 menitan pakai. Dengan catatan Google Maps jalan, brightness layar full, sama tadi ada sedikit video dan foto. Adem. Sekarang kan lagi lihat di ultrawide ya. Masuk dulu bentar. Ah itu dia. Gue nyari Uniqlo. Jadi kemarin gue beli kolor di Uniqlo. Gue beli 3 ya. Jadi ukuran gue kan oke, sukses juga. Kayaknya gempa ya. Karena gue pakai 4K guys. Berarti emang stabilisasi di 4K masih kurang ya. Dan gue juga sempat teleponan WhatsApp selama 11 menit dan baterai berkurang 1% aja. Mau makan Jepangan dulu BTW kali sekarang lagi di shoot di 4K ya. Kokoro Maze Soba. BTW kita shoot cantik 60 fps dulu ya, yang dilambatin 50%. Selain punya jangkauan yang luas, kamera selfie-nya juga berautofokus yang cocok banget buat kasih lihat suatu objek jadi lebih detail, dengan efek-efek bokeh di background-nya. Keren sih, cocok juga buat konten creator yang suka pakai kamera selfie. Terus kalau kalian mau kasih bumbu-bumbu lebih di fotonya, bisa cobain filter-filter deh. Favorit gue yang vintage film, yang kasih vibes jadul gitu. Sama French impression juga keren sih, kasih dreamy look. BTW guys, kalau kalian suka sama video-video di channel ini, jangan lupa bantu subscribe ya. Supaya awal tahun depan gue bisa kesampean collab sama Gadgetin. Pastinya bakal seru banget. Thank you. Kenyang tapi mau update dulu guys. Sekarang jam 13.54, baterai ada di 64% ya. Akhirnya cus pulang dan selama perjalanan cukup intens. Sempat video-video dikit, pakai maps dan sosial mediaan. Perjalanan cukup jauh ya, hampir sejam dan baterai berkurang 12%. Habis itu gue ngaso bentar sambil browsing sekitar sejaman dan lanjut Mobile Legends dulu segame dengan settingan mentok di Super Ultra sekitar 19 menit dan baterai berkurang 5%. Pengalaman mainnya mulus-mulus aja dan suhunya sendiri hangat di 38,8 derajat. Terus buat yang kepo, settingan PUBG dapat di HDR sampai balance ultra dan smooth extreme. Oh ya, di hari sebelumnya gue juga sempat mainin Genshin Impact highest 60 fps, dapat rata-rata di 36,5 selama 17 menit dengan suhu agak panas di 43,5 derajat. Sebagai perbandingan, di tes V27 5G gue sebelumnya dapat fps yang sedikit lebih baik di 37,5 selama 20 menit dengan suhu yang lebih adem 40,4 derajat. Next, kemana kita? Akhirnya nyampe juga di MBS. Mau ngapain kita? Kita mau naik sampan. Sebetulnya update dulu nih, sekarang jam 17.41, baterai ini 33 ya. Guys, kita udah di sampan. Waduh, ramai banget. Macet ya? Macet. Ini dia zoomnya mentok di 10 kali ya. BTW lagi kondisi gini cocok banget ya pakai fitur dual view yang kasih lihat kamera depan belakang sekaligus. Posisinya pun cukup fleksibel, bisa samping-sampingan dan atur seberapa gede. Terus
Terus waktu foto, kalau kalian lihat backgroundnya putih di preview sini, jangan panik. Jepret aja dulu dan tunggu softwarenya bekerja. Next, gue mau ajak bocil ke taman bermain, tapi lumayan jauh, uy. Jadi kita naik sepeda sewaan aja, yang nyewanya gampang banget, tinggal pakai app doang. Update dulu guys, sementara lagi ngelok aplikasi rental sepedanya. Baterai ada di 23%, jam 18.26. Bisa gue bilang foto-foto portrait di HP ini sih juara. Tajam dan udah kayak foto pakai kamera mirrorless gitu. Buat yang suka foto-foto objek orang bakal happy sih. Cuman untuk pemisahan antara objek dengan background kadang-kadang ada bocor juga. Kamu tau nggak? Zaman kuliahnya aku paling jago yang kayak beginian ya. Bye-bye. Lanjut kita cari makan. Lumayan ngocorin baterai guys. Update aja sekarang jam 18.54. Baterai ada di 17%. Kita mau makan dulu. Setelah kenyang makan, kita mampir ke Gardens by the Bay buat lihat pertunjukan lampu dan musikal yang keren banget. Namanya Gardens Rhapsody. Buat spot foto-foto malam di tempat ini juga juara sih. Kalian bisa lihat beberapa hasilnya di sini. Kalau dirasa kegelapan atau backgroundnya terlalu terang, bisa pakai night mode yang bikin lebih terang sekaligus meredam cahaya di belakang. Jadi bisa terekspos lebih baik. Cuman untuk kamera belakang, night mode-nya nggak kasih perbedaan signifikan ya. Karena menurut gua, mode biasanya aja udah otomatis ada night mode-nya sih. Gimana dengan super night videonya? Ada berasa sih bedanya, tapi mesti diingat kalau frame rate-nya turun ke 24 fps aja. Terakhir kita ke jualan utama HP ini, yaitu Aura Light Portrait. Yang kali ini pencahayaannya bisa diatur cool atau warm, dan juga bisa otomatis menyesuaikan kondisi cahaya sekitar. Jadi kalau susah ambil foto di pencahayaan dengan background kompleks, Aura Light Portrait di V29 5G ini bisa ngebantu itu. Oke, sudah capek. Saatnya balik guys dan update dulu. Sekarang jam 8:30 malam, baterai ada di 5% ya. Dan akhirnya kita sampai rumah jam 9-an dengan baterai sisa 1%, yang dapat SOT di 6 jam 46 menit. Hasilnya termasuk baik ya, apalagi kita cukup intens pakai kamera dan ada ngegame juga tuh. Cuma kalau dibandingin sama versi sebelumnya, gue nggak bisa jawab sih, karena belum sempet lakuin tes serupa. Habis itu biar lengkap, gue tes charging pakai chargeran bawaan 80 watt mulai dari 1%. Dan 30 menit kemudian udah keisi 69% ya, sampai ke 98% setelah 48 menit. HP ini punya 3 warna, ada Velvet Red, Thick Blue, sama Nobel Black. Dengan 2 varian, 8256 sama 12512. Buat harganya sendiri harusnya nggak jauh-jauh dari seri sebelumnya, di 5,999 juta. Terus buat varian 512-nya paling nambah sejutaan mungkin. Buat detail harga dan sikatnya gimana, kalian bisa cek link di deskripsi. Terus kalau ditanya komplain gua tentang HP ini, sebenarnya warisan dari V27 5G sih, yaitu vibrationnya yang lemah, sama speakernya masih mono. Buat gua sendiri sih nggak terlalu masalah, karena jarang banget pakai speaker HP. Tapi kalau dari komen-komen di seri sebelumnya, banyak teman-teman yang peduliin sama ini. Oh ya, tapi fitur audio boosternya masih ada ya, yang bisa tingkatin kualitas audionya ini. Untuk performance, buat gue udah oke kok. Ngejalanin app sehari-hari nggak ada masalah. Game yang enteng dan menengah juga mulus. Kalau yang berat menurut gue kurang cocok. Karena ingat, HP ini lebih fokus ke desain dan kamera.
Terakhir kalau ditanya upgrade atau nggak ke V29, kalau kalian udah punya V27 menurut gua enggak ya. Peningkatannya nggak signifikan, kecuali kalian butuh storage yang lebih gede, Aura Light Portrait yang lebih advance, dan buat gua nih, front kamera yang lebih luas itu cukup penting. Cuma sekali lagi ingat, balik lagi ke kebutuhan dan budget masing-masing, oke? Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!